Jadi teman-teman, memang banyak orang yang sudah mulai membahas tentang cryptocurrency dan rata-rata yang mereka omongin yaitu adalah tentang untung, tentang cuan. Karena it's all about making money dan saya memang setuju dengan paradigma tersebut. Kalau sesuatu itu tidak yielding positif ke hidup kita, entah itu membuat kita lebih improve atau meningkatkan ya keadaan standar finansial yang kita miliki ya nggak perlu dikerjain. Kecuali itu cuman hobi. Apakah ada yang ke kripto ini juga untuk hobi saja? Ya jawabannya banyak juga. Cuman kalau kita tarik ya dalam jangka masa yang panjang, ngapain kamu ke sini hanya cuman hobi? Mending kamu juga earning something. Kamu yielding something yang positif. Karena memang cryptocurrency ini merupakan aset yang mana sudah banyak ya memberikan life changing wealth, life changing opportunity, bahkan early adopter ya di sini itu udah memiliki kekayaan yang mana bertriliun-triliun rupiah. Jadi saya melihat ini adalah salah satu asymmetric opportunity di era saat ini mana memang nggak sepenuhnya selalu mudah karena memang sesuai ya teman-teman tingkat difficulty dengan potensi return yang teman-teman dapetin. Nah, kalau kita ngomong valuasi kripto saat ini pakai data ya teman-teman dari Into the Crypto First. Sekarang ini kita masih undervalue ya. Di sini adalah crypto market cap and trend line yang mana saat ini kita masih undervaluation by 32%. Kita masih undervalue sampai 32%. Jadi kalau teman-teman lihat garis merah di sini adalah garis dari value itu sendiri. Nah, kita masih belum ada di value yang tepat, oke? Dan sempat ya beberapa kali di buluran kali ini kita ada di area yang mana kita fair value, cuman kita ini udah sangat divert ya dari area yang mana kita ngomong ya jangankan overvalue ya, jangankan overvalue, kita masih fair value ya. Nah, ini di bawah sini yaitu undervalue ya, kita di sini ya, kita bahkan belum mengalami ya teman-teman yang namanya fair value-nya. Inilah mengapa memang dalam jangka panjang kripto ini masih sangat menarik dan juga menjanjikan. Saya tahu kripto sangat cyclical dan sekarang kalau kita lihat ritmenya 4-year cycle berdasarkan candle close tahunan itu memang sudah patah meskipun kita tidak bisa menolak ya fakta bahwa memang ya 518 hari setelah halving play yaitu masih berpotensi menjadi awal dari suatu bear market. Nah, kalau kita melihat ya model stock to flow yang mana di sini adalah model yang menjelaskan persediaan Bitcoin saat ini dengan Bitcoin yang mungkin akan beredar kembali. Ya, ini adalah kurva kelangkaan Bitcoin. Saat ini kita ada di area yang mana masih hijau ya, teman-teman. Stock to flow yang ada di area yang hijau ya. Ini menunjukkan bahwa kita masih ada di zona yang relatif aman ya dalam jangka panjang. Saya ngomong memang crypto market itu adalah market yang sangat volatile dan kalau kita lihat ya teman-teman, kripto ini selalu berpotensi ya mengalami drop yang sangat signifikan ya. Dan memang kalau kita lihat kripto sekarang memang dia mendapatkan yang namanya relief bounce. Tapi kalau teman-teman lihat memang Bitcoin yang mana itu adalah aset utama di setiap koreksi ya, itu bisa teman-teman lihat ya drop itu sampai 33%, 32% dan yang baru-baru ini ya, dia bahkan drop sampai hampir 36%. Ini memang sangat brutal ya. Bayangkan ketika teman-teman ini investasi 100 juta, tiba-tiba nilainya jadi 70 juta. Oke. Dan ini nggak kalah brutal teman-teman kalau teman-teman bandingkan dengan siklus bull market dan juga bear market. Last cycle atau siklus sebelumnya, Bitcoin itu drop sampai 77%. Jadi kalau kita melihat memang dropnya sangat signifikan ya. Jadi saya selalu berpaku pada satu vertical line ya. Kalau ini kita tarik, ini adalah indikator ya, 500-an hari setelah halving ya, warna kuning. Jadi apa itu halving? Kalau teman-teman yang nggak tahu, itu adalah suatu mekanisme di dalam Bitcoin ya, di dalam jaringan Bitcoin yang mana reward dari penambang yaitu dikurangi setengah ya. Yang mana setiap kali ya kita udah 500-an hari ya setelah halving, Bitcoin ini drop cukup signifikan ya. Dan kita udah tepat ya di Oktober ya kemarin itu udah di 500-an harinya dan saya waktu itu memang relatif cukup bearish ya. Dan sekarang pun kita memang masih memperoleh yang namanya relief bounce, cuman bukan berarti ya ini adalah keadaan yang mana kita langsung OTW bull
ya, karena kita pasti retest ya area 50 week moving average dan juga area of value 100.000, yang mana di sini ya mungkin ada potensi yaitu adalah rejection ya, atau seller yang mungkin step up di area supply yang ada di 100.000. Nah, kita ngomongin kembali ke sejarah. Ini yang memang sedikit teknis. Gimana sih sejarah singkat dari kripto? Saya akan membahas mengenai Bitcoin dan juga altcoin, transisinya seperti apa, what happened back then. Pertama, memang sampai sekarang Bitcoin itu nggak ngerti foundernya siapa. Ya ada, namanya Satoshi Nakamoto. Cuman apakah dia orang Jepang, apakah dia orang Irlandia, apakah dia orang Turki, atau apakah dia ini orang USA, nobody knows ya. Kita hanya tahu dia membuat white paper Bitcoin dan dia membuka ya percakapan di forum online di tahun 2008 dan dia menjelaskan suatu sistem uang elektronik yang bisa terdesentralisasi. Dan semenjak saat itu ya memang banyak lahir ya aset-aset kripto yang lain. Tapi sampai sekarang kita itu nggak ngerti who is Satoshi Nakamoto. Ini sama ketika teman-teman mau berinvestasi Tesla. Kamu tahu Tesla itu di belakangnya siapa? Elon Musk. Ya, ini ada nilai positif dan juga negatifnya. Let's say Elon Musk meninggal dunia. Harga Tesla berpotensi jatuh. Begitu juga sebaliknya, kalau Elon Musk misalkan menang pemilu dan lain sebagainya, Tesla mungkin terbang. Ada suatu risiko ketika kita tahu siapa founder dari suatu project tersebut. Ya, bisa risiko positif dan juga risiko yang sifatnya negatif juga. Jadi kita harus kaji ya, memang ada positif negatifnya. Satu, kalau Satoshi ya, ini tidak diketahui, ya trust ya, itu memang sedikit berkurang. Cuman kita juga kadang was-was juga nih. What if someday ya dia keluar dengan walletnya yang isinya 1 juta Bitcoin, bergerak, itu akan menimbulkan kepanikan yang luar biasa. Meskipun ada juga ya yang mengatakan bahwa sisi positif dari Satoshi itu tidak ada dan tidak pernah muncul figurnya atau sosoknya. Itu adalah menunjukkan bahwa Bitcoin ini bisa berjalan sendiri ya, tanpa adanya suatu sosok tunggal. Dan itu memang menjadi suatu perdebatan yang mana positif dan negatif. Jadi kalau teman-teman sekarang mau membeli Bitcoin, you don't know who created Bitcoin. Oke, jadi di sini dipaham ya, ada suatu sistem anonimus terdesentral yang mana kita tidak tahu siapa yang mengerjakan ya di baliknya. Nah, pertama kali memang Bitcoin ini beroperasi pada 3 Januari 2009 ya. Waktu itu Satoshi ya di sini dia menambang yang namanya adalah blok pertama di Bitcoin, yaitu adalah Genesis block. And the rest is history. Kenapa? Karena setelah itu banyak penambang lain ya, banyak pemrogram lain yang mana kemudian ya running Bitcoin dan itu menjadi suatu momen yang sangat bersejarah. Jadi Satoshi memang memulai ini semua. Nah, ada banyak orang yang ngomong apakah Bitcoin ini bisa jadi gold 2.0 atau ini bisa nggak sih jadi emas yang kedua? Karena memang emas ini ya kan langka ya, orang akan memiliki argumen seperti itu. Meskipun saya sedikit counter argumen ya. Kalau orang ngomong emas itu langka, sebenarnya nggak juga ya, langka di bumi. What if someday ada asteroid yang mana itu berisi full emas ya, supply emas itu juga bisa membludak. Tapi kalau Bitcoin itu supply-nya memang 21 juta fix. Meskipun ya teman-teman jangan salah, Bitcoin ini memang masih belum dianggap emas digital. Saya setuju itu. Bitcoin itu lebih mirip ke saham teknologi, indeks saham teknologi. Kenapa? Ya kita lihat price action-nya. Ketika tahun ini gold naik, Bitcoin itu tidak naik. Ya, ini kalau kita lihat Bitcoin melawan aset lain di tahun 2025. Kita bisa melihat bahwa Bitcoin ini underperform. Ya. Gold naik 60%, Bitcoin turun, Nasdaq naik 21%, S&P 500 naik 17,6%. Bahkan ini adalah tahun yang sedikit menyedihkan bagi kita ya, para crypto bros. Kenapa? Karena Bitcoin ini nggak perform loh dibandingkan aset kelas yang lain. Aset kelas yang lain ini cenderung perform dan Bitcoin ini tidak kemana-mana. Ini menunjukkan bahwa memang ya ada fase, ada masa di mana market do its thing ya. Karena apa? Karena banyak sekali wallet-wallet di era Satoshi yang sekarang itu aktif. Jadi bayangkan teman-teman, institusi memang mengkoleksi Bitcoin saat ini. Saya setuju. Cuman dia itu selalu menggunakan yang namanya proses OTC ya, over the counter market. Dia belinya itu tidak dari market, tapi orang-orang yang jualan ini di market. Sehingga teman-teman bisa melihat ya ada suatu mekanisme kenapa harga cenderung turun bahkan ketika Michael Saylor ini membeli Bitcoin sangat banyak. Meskipun demikian, ya kalau kita zoom out ya performa Bitcoin dibanding gold itu sangat jauh sekali.
ya teman-teman. Jadi ini kalau kita lihat ya memang outperformance dari Bitcoin itu luar biasa ya. Kalau ini kita mungkin ya kita rubah menjadi chart yang mana sifatnya adalah garis ya. Kita matikan mungkin ya semua indikatornya. Terus di sini kita masukkan chart dari gold. Nah, apa yang terjadi ya? Ini mungkin saya rubah ya warnanya, gold kan emas. Nah, gini. Oke. Kemudian ya saya rubah ya chartnya Bitcoin ya jadi orange. Oke. Nah, ini adalah overperformance yang sangat luar biasa ya. Dari awal ya bear market bottom misalkan di awal tahun 2023 ya di sini Bitcoin naik 459% dan gold hanya 141%. Bisa dilihat di bagian kanan sini. Jadi memang tahun ini ya bukan tahunnya Bitcoin. Tapi kalau kita tarik 5 tahun, 3 tahun terakhir ini masih tahunnya Bitcoin. Jadi ya memang saya melakukan yang namanya trade dan juga rebalancing Bitcoin di awal tahun dan juga menambah exposure ke gold dan itu mungkin juga salah satu keputusan investasi terbaik yang saya lakukan di tahun 2025 kemarin.